Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya R. Khairuddin Zufriansyah dan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Perbedaan hak PNS dan P3K. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi saja. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar, dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Selanjutnya, tidak menyalahgunaan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Merit system adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Jaminan merit system dalam monitoring dan penilaian antara lain dapat diwujudkan dengan cara: pertama, pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Kedua, pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian pekerjaan yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Ketiga, mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Keempat, penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Dan yang kelima, promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Selanjutnya, ada 3 jenis pemberhentian PNS.
Yang pertama, PNS diberhentikan dengan hormat. PNS akan diberhentikan dengan hormat karena satu, meninggal dunia, kedua, atas permintaan sendiri, ketiga, mencapai batas usia pensiun, keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau yang kelima, tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Poin kedua, PNS akan diberhentikan tidak dengan hormat jika satu, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Yang ketiga, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang keempat, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Dan yang ketiga, PNS akan diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, dan yang ketiga, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Baik, sekarang kita akan membahas materi kedua yaitu Smart ASN. Smart ASN merupakan nilai yang harus dimiliki pegawai, yaitu nilai kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Profil sebagai Smart ASN, dia harus memiliki nilai nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Dalam Smart ASN, kita akan mempelajari literasi digital. Literasi digital adalah kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi dalam literasi digital. Yang pertama ada digital skill, yang kedua ada digital culture, yang ketiga ada digital ethics, dan yang keempat ada digital safety. Penjelasannya dapat teman-teman baca pada slide berikut. Etika bermedia digital. 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital. Yang pertama, penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bukan hanya jumlah dan aksesnya yang bertambah, durasi penggunaannya pun meningkat drastis. Yang kedua, perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Karakter media digital yang serba cepat dan serba instan menyediakan kesempatan tak terbatas dan big data telah mengubah perilaku masyarakat dalam segala hal, mulai dari belajar, bekerja, bertransaksi, hingga berkolaborasi. Dan yang ketiga, intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi, sehingga memunculkan berbagai isu dan gesekan. Semua ini tak lepas dari situasi ketika semua orang berkumpul di media guna melaksanakan segala aktivitasnya tanpa batas. Hak dan kewajiban dalam dunia digital. Yang pertama, akses dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Yang ketiga, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. Perlindungan privasi dan data, pendidikan dan literasi, perlindungan terhadap anak, dan hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Penerapan yang dapat dilakukan berdasarkan materi manajemen ASN dan Smart ASN yang pertama yaitu sebagai ASN diharapkan memahami perannya yang penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil,
dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai ASN diharapkan mampu memahami dan menjelaskan bagaimana kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik sebagai ASN. Yang ketiga, sebagai ASN diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta dapat meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, sebagai ASN harus memahami bahwa sistem merit menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang ASN untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN yang diperlukan sistem informasi ASN. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Salam sehat semuanya, terima kasih.